Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Siang. Dan dalam segmen ini pemirsa, spesial untuk Anda, kami akan hadirkan dialog dengan salah satu narasumber luar biasa kita pada siang hari ini. Tentunya dengan tema Spektrum Risalah NU, Tarekat Kekuatan Besar NU. Yang mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu narasumber yang sudah hadir bersama kami via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Huda Sabili selaku Redpel Majalah Risalah NU. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Mohon doanya sehat selalu. Alhamdulillah, luar biasa. Ini saya melihat di backgroundnya Pak Huda ini sudah ada cover majalah Risalah ya Pak ya, betul ya? Iya betul, kita setting bikin di setting cover seperti itu. Oke, iya. Luar biasa. Ini juga agar pemirsa juga tahu nih majalah Risalah itu seperti apa ya. Dan mungkin ini nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu ya oleh Pak Huda. Ini majalah Risalah, ini majalah apa sih Pak? Boleh dijelaskan kepada pemirsa? Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, dengar ya? Iya, dengar Pak. Iya, oke. Saya lanjutkan. Iya, majalah Risalah NU itu adalah majalah yang diterbitkan oleh Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Taklif Wan Nasr, dan Badan Infokom PBNU. Jadi LTN PBNU itu kan punya divisi, punya unit kerja yang majalah yang diantaranya itu kalau media online-nya itu ada NU Online, kalau TV-nya ada TVNU, kalau cetaknya, majalah cetaknya, media cetaknya itu ada majalah Risalah NU. Nah, alhamdulillah saya hari ini diberi tanggung jawab untuk mengelola majalah Risalah NU. LTN itu kan yang diketuai oleh Bapak Kiai Rokib Jubaidi. Nah, itu yang menjadi ketua kami gitu di PBNU. Baik. Itu Pak. Oke, untuk isi dari majalah ini sendiri tentang apa saja Pak? Banyak Mbak, diantaranya rubrik-rubrik yang menarik seperti majalah-majalah lainnya. Kalau wabil khusus kalau majalah Risalah NU itu kan memang speknya ke-NU-an. Jadi ada ya kayak biasanya ada laporan utama, ada laporan khusus, ada ke-NU-an, ada tarikh, ada tausiah Islam, tausiah dan banyak lainnya. Iya. Baik. Betul. Lalu untuk laporan utama nih, kalau saya lihat ini kan berarti majalah Risalah ini di edisi keberapa dulu nih? Di edisi keberapa dulu di bulan Agustus ini? Alhamdulillah sampai hari ini majalah Risalah NU itu sudah 100 ke 168 per Agustus, edisi Agustus ini 168 edisi Agustus ini. Oke, berarti udah berapa tahun itu Pak? Berapa tahun sudah mulai rilis dari awal sampai sekarang ini terhitungnya? Kalau majalah Risalah NU kan itu resminya. Kemarin kan kita memang meneruskan perjuangan para pendahulu, para penerus senior kan. Kalau resmi menjadi majalah Risalah NU itu kan sejak 2007. Sejak 2007 itu edisi perdana. Zamannya waktu ketua umumnya Kiai Hasyim Muzadi, yang periode pertama, terus sampai hari ini Gus Yahya, akhirnya sampai edisi 168 per Agustus ini bertepatan dengan
Ketua Umumnya Gus Yahya. Nah, itu periode Gus Yahya hari ini alhamdulillah masih tetap eksis, Mbak. Alhamdulillah. Berarti di edisi yang ke-168 tepatnya di bulan Agustus 2025 ini laporan utamanya. Nah, di majalah Risalah ini apa, Pak? Alhamdulillah laporan utamanya kita mengangkat soal tarekat. Nah, tarekat sebagai kekuatan besar NU. Pada edisi sebelumnya kita kan beragam nih tema besarnya. Kalau edisi kemarin soal haji, kalau edisi kemarinnya soal undang-undang haji dan seterusnya. Nah, kebetulan hari ini ngangkat soal tema besarnya soal tarekat, soal tarekat yang menjadi kekuatan besar NU. Oke, bisa di-spill sedikit nggak Pak tentang tarekat kekuatan besar NU ini, nanti menjelaskan seputar kayak gimana sih kepada pemirsa? Ya, jadi kan ini kan tema besar kita, kenapa kita mengangkat soal tarekat ini kan banyak alasan. Jadi pertama memang kita kesepakatan dari rapat redaksi, kita memang mengangkat banyak tema-tema. Tema soal ekonomi, soal kegiatan Banom lain dan seterusnya. Nah, ada Banom yang kemarin waktu sebelum kita rapat itu ada Banom, ada ISNU, ada IPP, kemudian ada Jatman sendiri, Jamiah Ahli Thoriqah Al Mutabar An-Nahdiyah, itu kan menggelar acara. Nah, akhirnya kita putuskan, kita fokuskan ke tarekat saja. Tuh. Karena memang selain menarik banyak ya tanda kutip banyak masalah, akhirnya ya udah kita fokus ke tarekat yang menjadi kekuatan NU itu. Oke. Nah, mengapa akhirnya terus selain itu kan memang memang kekuatan NU selain kepengurusan NU memang sekalian selain banom ya diantaranya salah satunya kan Jatman ini yang menjadi kekuatan besar kepengurusan di PBNU kan gitu. Makanya kita angkat, kita di dalamnya kita cerita dari mulai sejarah, dari mulai pendiri-pendiri dan proses pelantikan kemarin. Akhirnya kan gitu kita angkat seperti itu. Nah, kemarin Jatman sendiri setelah dilantik di Purworejo, nah kita fokusnya akhirnya kita putuskan untuk mengangkat ini Jatman itu, Mbak. Oke, berarti asal-usulnya dari itu tadi ya. Iya, jadi pengangkatan tema asal-usulnya dari itu tadi, Pak ya, luar biasa. Kalau untuk laporan khususnya sendiri ada nggak, Pak, di majalah Risalah Nahdlatul Ulama ini? Nah, ini kan sebenarnya kalau temanya itu kan memang kita ngangkat soal tarekat, cuma kan kekuatan besar itu kan berada memang di kepengurusan lain, ada di Banom, ada di lembaga dan seterusnya. Nah, makanya kita di dalam laporan khususnya itu kita mengangkat soal kegiatan kemarin, ada pelantikan, ada ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Akhirnya kita meliput, kita investigasi, dan seterusnya. Akhirnya kita bikin laporan khususnya soal ISNU dan kegiatan Rapimnas IPPNU. Gitu. Itu jadi laporannya ada 2 agenda besar itu dari Banom. Gitu. Jadi gitu. Oke, berarti memang sudah ada laporan utama dan juga laporan khusus yang linear begitu ya. Tadi ada ISNU Award gitu ya, Pak Huda ya, betul ya? Iya, betul. Dan juga pelantikan apa tadi, Pak? IPPNU IPPNU? Rapimnas IPPNU. Pimnas IPPNU. Putri. Oke, luar biasa. Ya. Lalu pokoknya menarik bagaimana Rapimnas itu memutuskan, Rapimnas IPPNU itu memutuskan kriteria ketum kongres di kongres. Nah, seterusnya itu kalau sebagai warga pengurus IPP kalau nggak baca ya, kalau apalagi nggak beli ya rugi lah. Rugi ya, Pak. Iya.
Betul, Jadi betul. banyak info penting Oke, berarti itu harus dalam dibeli tuh Majalah ya Risa. Pak ya, oleh utamanya untuk para pengurus IPNU, IPPNU dan seterusnya itu ya, harus Ya dibeli maksimal gitu ya. belilah. Maksimal beli, Minimal minimal beli Pak minimal ya. minimal minimal baca Minimal baca dan baca tentunya ininya, baca beli. beritanya gitu. Baik, luar biasa. Tapi sebelum kita nanti mencari tahu seputar ini cara belinya kayak gimana, saya mau tanya-tanya dulu seputar rubrik apa aja sih Pak yang ada di majalah Risalah ini. Ada berapa rubrik Pak? Kita dari awal terbit sampai hari ini kita batasi kan cuma 72 edisi. Jadi ya tentu rubriknya berbeda-beda. Tentunya rubriknya kita batasi juga. Ada kita awali dengan Pojok Gus Yahya, terus ada laporan utama, terus laporan khusus, ada tarikh, ada Nusiana, ada Suro, ada kampus juga. Kita membuat kampus berbagai universitas NU di Indonesia. Terus ada internasional juga, ada tokoh juga, rubrik tokoh, pesantren dan ziarah lah. Nah itu banyak-banyak. Oke, berarti total berapa rubrik nih Pak? Totalnya? Totalnya ada sekitar 30 Oh, rubrik. banyak banget ya Pak ya, 30 rubrik dalam Ya. satu majalah. Wah, itu tentunya nanti sangat Betul. menarik Pak ya, untuk dibaca lebih lanjut. Sangat menarik Oh, sekali. Iya. sangat menarik tentunya ya. Tapi nanti kita akan lanjut ngobrol lagi nih Pak, seputar majalah Risalah ini sepertinya sangat menarik untuk dikulik lagi ya, tentang majalah Risalah ini sendiri, bagaimana nanti untuk dibaca oleh para kaum muda ya. Dan tentunya nanti Itu kita akan lanjut. harus. Kita nanti akan lanjut lagi ya Pak Huda ya, setelah jeda Siap, iklan siap, yang siap. satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Jurnal 9 Siang segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal 9 Siang. Dan tentunya dalam dialog Risalah Spektrum Risalah NU, Tarekat Kekuatan Besar NU, kali ini masih bersama Pak Huda Sabili selaku Redpel Majalah Risalah NU nih. Pak Huda masih terhubung bersama kami ya Pak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Ya bersama TV 9 saya. Setia bersama TV 9, luar biasa Pak Huda. Ini nanti kalau iya, kalau tadi kita sudah membahas seputar laporan utama, laporan khusus dari majalah Risalah ini sendiri ya Pak ya. Nah, boleh dijelaskan juga Pak, ada nggak sih rubrik yang dikhususkan untuk anak muda? Nah, untuk saya para pembaca milenial dan Gen Z nih Pak, ada nggak? Ya. Ada, jadi kita juga kan mewadai kegiatan-kegiatan anak-anak muda, milenial, khususnya lembaga Banom, IPP, IPNU, PMI dan sebagainya. Nah itu masuk dalam Turos itu. Jadi pemikiran-pemikiran kita sediakan space 2 halaman itu untuk mereka yang mempunyai ide, gagasan, kekinian. Silakan mengapresiasikan tulisan, kegiatan-kegiatannya itu di dalam rubrik Turos itu ada. Oh, gitu, Mbak. Berarti ini Iya, artinya para mereka kaum muda ini boleh ya Pak ya untuk memberikan atau mengirimkan tulisannya ke majalah Risalah begitu maksudnya? Iya, boleh banget, boleh. Oh, boleh ya Pak ya. Gimana tuh Pak caranya? Terbuka, ya sangat terbuka. Gimana itu Pak Ya caranya? silakan kirim aja. Silakan hubungi redaksi, itu ada nomor teleponnya di majalahnya ada, di websitenya ada, ataupun melalui email juga risalahmedia@gmail.com juga bisa. Oh, oke. Iya. Berarti memang sudah ada wadahnya begitu ya untuk para kaum muda ini memberikan kontributor tulisannya begitu?
Betul, 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 betul. luar biasa. Iya. Pak Uda, ini ada nggak sih di dalam majalah Risalah ini rubrik seputar perempuan? Kan saya sebagai perempuan nih Ada Pak, juga. kalau misalkan saya mau baca majalah Risalah ini ada nggak rubrik khusus untuk saya gitu? Ada dong, apalagi yang perempuan berprestasi, Oke, itu di sangat bagian kita rubrik apa itu nanti-nantikan. Pak? Anissa ada rubrik Anissa, ada rubrik bisa juga di apa ya, toko juga bisa, terus Fikro juga bisa, banyak lah. Tapi Oke. kalau untuk khusus untuk rubrik Anissa itu kita biasa menampilkan yaitu yang ibu-ibu, perempuan-perempuan yang punya, yang sedang berkarir lah. Nah, itu kita memang sengaja kita kasih rubrik di situ gitu. Oke, kalau di edisi kali ini membahas seputar apa nih Pak? Rubrik seputar perempuan ini. Nah, hari ini kita menampilkan apa ya, soal di rubrik Anissa itu ada sosok anak muda yang santri juga. Dia punya talenta menulis, punya talenta mengelola website, bikin website. Nah, di rubrik khusus Anissa itu, tadi dulu Mbak, itu siapa namanya? Saya lupa itu. Mbak Muadaah, oh ya, Mbak Uswatun Hasanah. Nah, Oke. ini makanya kita tampilkan di rubrik Anissa. Ini memang kayak gini, seperti ini, anak muda yang mempunyai talenta, yang punya bakat, yang wah. Nah, ini dia nggak terkenal, cuman kita kenalkan gitu. Kurang terkenal, cuman kita ya harus kita, ini kan anak-anak ini Diangkat juga ya anak Pak ya. kita juga, makanya kita harus angkat juga gitu. Betul. Berarti ini sebagai inspirasi juga untuk kaum muda atau pembaca nantinya yang khususnya untuk milenial dan juga Gen Z ya kalau saat ini Pak ya masanya. Betul, 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 Betul. betul. Termasuk saya juga Gen Z nih Pak. Jadi nanti mungkin saya bisa Iya, membaca majalah boleh, Risalah. boleh, boleh. Nanti, iya, nanti setelah acara ini wawancara dengan majalah Risalah juga boleh, khusus Anissa. Oh siap, Iya, siap Bapak. iya, iya, Oke, iya. Bapak untuk majalah Risalah ini sendiri tadi sudah ada majalah rubrik ya, yang khusus untuk perempuan. Kira-kira ada nggak sih Pak rubrik untuk khusus untuk pembaca yang menyukai di bidang hukum? Nah, ada nggak Pak? Kalau hukum nasional sih kita belum ada ya. Cuman kalau hukum agama, hukum ini memang kita sudah ada itu loh. Oke, di Di bagian rubrik forum apa itu Pak? Basul Masail. Ada sih forum Basul Masail ada. Cuman untuk edisi karena memang penuhan terus, akhirnya edisi kemarin dan kemarinnya eh, terpaksa out dulu akhirnya belum tayang akhirnya. Oh, Sebenarnya ada rubrik khusus itu yang untuk hukum, untuk Basul Masail ada juga. Cuman untuk edisi kali ini dan kemarin tuh lagi off karena oke. digeser oleh iklan Oh, masuk, jadi ya udah terkalahkan akhirnya. baik. Begitu Mbak. Berarti memang di hold Kalau dulu ya Pak ya? Bagaimana Pak? iya, gitu. Kalau hukum nasional kita belum ada. Oh oke, berarti memang untuk hukum Basul Masail, hukum Islam itu masih di hold dulu untuk di edisi Agustus ini Pak, betul ya? Iya, iya, Oke, iya. Mohon maaf. Mohon lalu maaf. untuk tokoh-tokoh nih Pak yang ada di majalah Risalah ini sendiri yang diangkat, ada tokoh siapa saja sih Pak untuk dikenalkan kepada pembaca nantinya? Boleh disebutkan Pak? Kalau untuk toko sih, kita kemarin kan memang program kita ya. Jadi dari Ketua LTN sendiri kita sudah laporan dan kita bikin program. Kita menokohkan jajaran pengurus PBNU dari mulai kemarin sudah dari mulai wakil ketua umum, ketua, terus sekjen, terus yang edisi ini mulai tuh wakil sekjen itu semua dari 20 wakil sekjen kita tokohkan. Terus
nanti insya Allah mungkin ke depan ya dari ketua-ketua lembaga, ketua-ketua banom, nah gitu Mbak. Jadi memang Bertahap. ya bertahap. Intinya tokoh-tokoh itu ya khusus ini untuk sementara, ini untuk khusus untuk para pengurus PBNU. Jadi gitu Mbak, tokoh untuk rubrik tokohnya. Jadi memang sudah programnya seperti itu. Tapi ya tidak mungkin menutup kemungkinan nanti tokoh-tokoh luar, tokoh-tokoh yang untuk di luar bisa juga masuk gitu. Oke, luar biasa. Lah Pak, Nah, ini kan di era saat ini kan memang banyak sekali ya Pak ya, macam-macam majalah begitu kan ya. Dan mungkin rubriknya juga berbeda-beda dengan tergantung dengan fokus majalahnya itu sendiri. Nah untuk majalah Risalah ini Pak, menurut Pak Huda sendiri apa sih yang membedakan dari majalah-majalah lain di luar sana Pak? eh, rata-rata sih hampir sama lah. Kayak kita kan kalau kalau kesamaan itu dengan Aula itu hampir sama lah. Karena memang brandnya intinya pokoknya sama semua. Cuman kalau untuk majalah-majalah umum ya tentu beda. Dari mulai rubrik-rubriknya, terus mulai sampai marketnya itu kan beda semua. Oke. Artinya ya bidang untuk fokusnya memang majalah untuk dakwah lah itu, untuk kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah ini yang dari Risalah, majalah Risalah itu seperti itu gitu. Oke, berarti ini memang fokusnya di bidang dakwah begitu ya Pak ya, di majalah Iya Risalah ini. betul. Oke. Dah Dan ya penyambung lidah dari kebijakan PBNU, kegiatan-kegiatan NU, dari mulai PBNU sampai ranting NU. Nah itu semua terakomodir di dalam majalah Risalah NU. Gitu. Oke, majalah Risalah NU, penyambung lidah dari para ulama NU kepada masyarakat tentunya ya. Dan pastinya Betul. di era saat ini nih Pak, era digital. Nah, banyak sekali orang-orang yang mungkin jarang sekali yang memegang buku secara fisik begitu. Nah, apakah majalah Risalah ini juga mengikuti perkembangan di era digital? Ya harus dong Mbak. Nah itu makanya tantangan kita kan seperti itu. Makanya majalah Risalah NU mengembangkan platform digital juga. Oh, Ada di mana Pak platform digitalnya? ada websitenya, ada MyEdisi-nya, MyEdisi. Kita kerjasama dengan sebuah platform digital yang khusus ngurusin majalah-majalah di seluruh Indonesia itu ada. Itu namanya MyEdisi. Oke. Nah kita tampil di situ. Tampil di situ juga Pak. Ya? Terus Di mana lagi Pak? kita juga di websitenya juga ada. Apa nama websitenya Pak? Risalah NU.com, Risalah NU. Risalah NU. Risalah NU itu websitenya. Oke, tinggal search aja di Risalah NU. Bisa pesan juga di situ yang model cetak, model digital. Nah di situ bisa di websitenya. Okay. Kalau di e-commerce ada nggak Pak? Ada sih, ada beberapa ada. Oh beberapa ada. Kalau Baik. Tapi kita fokusnya memang untuk kalau yang digital itu kan masih kalau di tingkatan medis itu masih belum kurang Mas, masih peminatnya kurang. Oke, berarti Lebih masih banyak bertahap yang- juga ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, boleh disampaikan kepada masyarakat nih Pak, untuk yang ingin mendapatkan majalah Risalah untuk di closing statement pada siang hari ini. Iya, alhamdulillah. Walhasil kita harus bersama-sama melestarikan hasanah keilmuan yang diwariskan oleh para alim ulama, kiai-kiai NU, untuk bersama-sama membesarkan warisannya seperti ya majalah Risalah NU. Tentu warga Nahdien, warga masyarakat umum yang berminat, yang belum memiliki majalah Risalah NU, bisa juga datang ke redaksi kami yang beralamat di lantai 6 gedung PBNU Jakarta Pusat, atau juga bisa menghubungi nomor WhatsApp yang berada di website atau di majalah, atau juga bisa
hubungin nomor Bapak ya kemarin ya. Ntar dulu Mbak. Di Oh iya. ya Oke, di tinggal nomor 0851 ya. 73476044 Oke, luar biasa. atau Atau 0856 9967 909 dengan adminnya namanya Mbak Saripah. oke, luar Itu Mbak, biasa. bisa itu. Bisa menghubungi Mbak Saripah, bisa menghubungi admin yang di kantor. Nah, nanti Iya. tinggal pesan aja, Mbak. Baik, berarti tinggal pesan saja Pak ya. Oke, luar biasa. Atau bisa nanti ada yang berminat, nanti TV 9 bisa juga nanti lewat. Baik, baik akan kami search nanti ya Pak ya untuk bisa iya. mendapatkan majalah Risalah ini sendiri. Bagi pemirsa juga yang ingin mendapatkan majalah Risalah boleh di search di Alhamdulillah, e-commerce-nya boleh. di majalah Sangat Risalah. boleh. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Huda sudah memberikan informasi seputar majalah Risalah nih edisi Agustus Sama-sama. tahun ini. Sama-sama. Luar biasa. Saya juga terima kasih nih dengan TV 9 ini Baik. mau mendiskusikan kami. Baik, Terima kasih luar banyak. biasa. Iya, sama-sama Pak Huda. Dan tentunya buat pemirsa yang ada di rumah juga dialog pada siang hari ini sekaligus menutup jumpa kita pada Jurnal 9 Siang edisi kali ini. Saya Kuriani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.